siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, panas meradang di internal PDI Perjuangan. Sosok Ganjar yang jadi ganjalan. Jagoan survei 2 tahun berturut-turut. Tapi mungkin tidak bisa serta-merta maju ke jenjang pemilihan. Apa yang mengganjal? Ataukah ada drama di baliknya? Mengapa pula perseteruannya terjadi jauh-jauh hari sebelum pemilihan 2024? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Ikuti saya dalam Ganjar yang terganjal. Lagi anak rojo. Atau acara lain? Siapa? Patut. Oh tidak, nggak punya acara. Kunci politisi itu adalah memahami keinginan seseorang. Kalau itu sesuai dengan tata krama, fatsun, etika, oke. Tetapi ada wilayah yang kita mesti hati-hati. Kalau wilayah aku pengen jadi calon presiden, itu wewenangnya Bu Ketum. Saudara, saya ada sebuah tempat di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, di tempat pemancingan, dan disinilah markas Ganjaris. Ini udah siap-siap semua nih, udah ada kaosnya Ganjaris untuk Indonesia 1, presiden maksudnya. Iya. Masuki ya sopo. Nggak tahu. Ganjar terganjal. Saya membaca ada kemungkinan Ganjar memang terganjal. Siapa yang ganjel? ...2024 PDI Perjuangan sudah pasti sebagai cawapres, Gerindra capres Pak Prabowo. Saudara, dalam hitungan hari saja perjalanan perseteruan antara PDI Perjuangan dengan Ganjar Pranowo berjalan begitu padat dan cepat. Kami mengumpulkan sejumlah peristiwa dan juga pernyataan terkait dengan Ganjar yang mungkin terganjal. Benarkah? Berikut informasinya. Lah kuwi wong Jawa. Pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Ora lah tak ngurusi Covid cek wae. PDI Perjuangan meradang, muncul antara dua elit, Ganjar Pranowo dan Puan. Semua berawal dari tak diundangnya Ganjar dalam pertemuan kader di Semarang. Padahal pertemuan itu untuk memperkuat partai menuju pemilu 2024. Puan Maharani pun berpesan kader dan kepala daerah di Jawa Tengah diberi arah. Namun Ganjar Pranowo absen. Puan menyindir, pemimpin harus hadir di lapangan, bukan justru mondar-mandir di media sosial. Pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya ada di lapangan. Meski tak menyebut nama, publik tak sulit berumpama. Ganjar memang rajin muncul di lini masa. Setiap saat ia berkisah. Kegiatannya dibagi ke jutaan pemirsa di media sosial, baik di akun Instagram maupun Twitternya. Salah satunya kegiatan ini.
Nanti mau jadi apa? Tentara. Oke. Mau jadi apa? Sopir truk. Kok pengen jadi sopir truk kenapa? Ya minggu-minggu nih. Lu truknya minggu-minggu nabrak uang piye? Nanti ada truk mau ditulisi enggak banyak? Iya. Tulisi apa? Kurang. Hah? Situasi semakin berlipat kala Ketua DPP PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul berpendapat Ganjar dianggap kelewatan, sok pintar, dan terlalu cepat. Tak berkepanjangan, Ganjar pun mengeluarkan pandangan. Jadi teman-teman, saya ngikuti apa yang di medsos, sungguh-sungguh saya tidak enak. Sungguh-sungguh saya tidak enak. Saya sangat hormat sama Mbak Puan, sangat-sangat hormat. Maka saya masih ingat dan belum lupa ketika elektabilitas saya sangat rendah di 2013 lalu, Mbak Puan sebenarnya komandan tempurnya. Itu tidak pernah lupa. Saya tidak punya modal saat itu tidak pernah lupa. Maka partai saat itu yang bergerak sehingga saya menang. Maka inilah cara penghormatan saya kepada Mbak Puan, karena sampai dengan hari ini saya tidak pernah berkonflik dengan beliau. Baik-baik saja. Masih belum selesai adu pernyataan, Ketua Umum PDIP Megawati menyinggung soal petugas partai. Entah siapa yang dimaksud. Meski sejumlah peneliti politik merujuk kepada sang kader Ganjar Pranowo. Mana ya? Terus mau jadi pemimpin? Ya ntar dulu dah. Nah kalian jangan tiru-tiru kayak gitu loh. Maka lebih baik kalau saya bolak-balik bilang, kalau ndak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai. Artinya yang diberi tugas oleh partai. Out. Kisruh yang masih memanas. Muncul spekulasi ada perang internal menuju 2024. Ganjar tidak diundang karena dituding punya ambisi untuk maju di 2024. Pertanyaan publik, apa yang salah? Apa yang haram ketika Ganjar juga punya mimpi dan ambisi untuk menjadi capres dari PDIP? Inilah yang kemudian memunculkan spekulasi kedua yang tampak di panggung belakang yang tidak terendus oleh publik, yaitu adanya orang tertentu, kelompok tertentu yang tidak nyaman, tidak happy dengan elektabilitas Ganjar yang terus menjulang. Ganjar yang selalu disebut sebagai capres yang layak diusung oleh PDIP. Setahun terakhir, beragam lembaga survei gencar memfoto opini publik siapa capres unggulan pemilih. Hasilnya, nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan merajai. Ketiganya acap kali berganti posisi. Namun, banyak spekulasi Ganjar bakal terganjal. Perjanjian batu tulis pada Pilpres 2009 yang tertunda di 2014 dan 2019. Perjanjian disegel dengan tanda tangan Mega dan Prabowo. Salah satu isinya sepakat mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden selanjutnya. Inikah yang menjadi ganjalan Ganjar? Aiman mengupasnya. Saudara, terkait perseteruan yang muncul antara PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dengan Ganjar Pranowo adalah perjanjian batu tulis. Apa isi perjanjian batu tulis itu? Saya akan coba bacakan, saudara. Kami memiliki kopinya. Ia terdiri dari 7 poin kesepakatan yang ditandatangani di Jakarta, tertulis di Jakarta, 16 Mei 2009, ya, menjelang Pilpres pada tahun tersebut, 2009. Ditandatangani oleh 2 capres dan cawapres kala itu, Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. Poin pertama tertulis PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sepakat mencalonkan Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2009. Kemudian tertera juga di poin kedua, misalnya jika terpilih sebagai wakil presiden, maka penugasan untuk Prabowo Subianto adalah terkait dengan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari,
berdaulat di bidang politik dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam meningkatkan sistem presidensial. Lalu penentuan menteri juga sudah disampaikan di sini, bersama-sama membentuk kabinet. Namun Prabowo Subianto menentukan nama-nama menteri yang terkait, misalnya adalah Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Hukum dan HAM, dan juga Menteri Pertahanan ditentukan oleh Prabowo Subianto. Dan yang menarik, saudara, adalah poin ke-7, poin terakhir. Disebutkan, Megawati Soekarno Putri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Kita tahu, saudara, tahun 2014 tidak dilaksanakan kesepakatan ini. Yang dicalonkan adalah Joko Widodo kala itu yang kemudian menjadi presiden 2 periode hingga saat ini. Muncul pertanyaan, apakah perjanjian batu tulis ini masih berlaku? Karena belum pernah terrealisasi. Dan jika berlaku, maka pilihannya tidak lain dan tidak bukan adalah pemilu, pilpres, pemilihan presiden di tahun 2024. Benarkah hal itu? Saya akan melakukan cross-check, penelusuran terkait dengan peristiwa ini, termasuk juga apa yang menjadi latar belakang dari Ganjar yang terganjal. Ikuti saya, saudara. Saudara, saya ingin tunjukkan ketika kemudian Ganjar Pranowo nge-tweet menggunakan mie yang berwarna kuning, sayuran berwarna hijau, tanpa saus merah, lalu mengatakan anak kos. Kebetulan saus warna merah, apakah itu kaitan ke PDI Perjuangan? Saya akan melisiknya eksklusif